Bagaimana memastikan Pancasila menjadi haluan dalam kehidupan bernegara dan bagaimana Pancasila menjadi modal menghadapi pandemi corona. Bergabung anggota DPR sekaligus penggagas Pancasila Power, Rieke Diah Pitaloka. Teh Rieke, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Salam Rieke, Pancasila. selamat Hari Pancasila. Teh Rieke, Pancasila itu kan sejatinya bukan hanya untuk dihafalkan ya, tapi yang paling penting adalah untuk diamalkan. Nah sekarang kita semua seluruh masyarakat Indonesia lagi berjuang nih Teh untuk menghadapi pandemi COVID-19, untuk menghadapi pandemi virus corona. Bagaimana sih Teh melihat aktualisasi artinya nilai-nilai Pancasila ini sekarang untuk diamalkan, untuk kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya untuk menghadapi pandemi ini? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tetap bergotong royong. Jadi sebetulnya masyarakat kita sudah mengamalkan nilai Pancasila dengan melakukan gotong royong, termasuk mengumpulkan dana, bahkan melakukan doa bersama, itulah implementasi dari Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi tentu saja dengan adanya COVID-19 ini, Indonesia perlu mengejar berbagai ketinggalan, sehingga Pancasila harus dipastikan bukan hanya menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk bergotong royong dan sebagainya, solidaritas atau empati, tetapi yang juga sangat penting adalah bagaimana Pancasila masuk dalam kebijakan-kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan. Setelah lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, di mana memposisikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dari kebijakan pembangunan nasional yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Dengan kata lain, tidak mungkin kita menghadapi COVID-19 dan hanya bersandar pada gotong royong masyarakat. Itu iya, jelas harus. Tetapi hal lain yang juga harus kita sama-sama perjuangkan adalah bagaimana riset ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi nasional benar-benar diperkuat begitu. Oke, tadi ngomong-ngomong soal bagaimana kita menggunakan riset ilmu pengetahuan, kemudian juga teknologi. Nah ini tantangan pendidikan Pancasila kan sekarang kita dihadapkan dengan bagaimana penggunaan atau pemanfaatan teknologi ya, Teh Rieke ya. Tapi bagaimana akhirnya ini bisa kita amalkan tapi sesuai dengan perkembangan zaman, karena kalau misalnya kita ngomongin teknologi ya bisa menjadi salah tapi bisa juga menjadi benar, artinya bisa menjadi amunisi untuk kita juga nih. Ya, that's why kita butuh riset. Kalau tidak ada riset, tidak ada. Oke. Kalau tidak ada riset, tidak akan ada bagaimana perbaikan di seluruh sendi kehidupan, apalagi menghadapi pasca COVID-19. Begitu, karena semua negara termasuk negara maju saat... Halo? Oke, masih Teh Rieke, kita masih dengarkan kok. Silakan. Saat ini sedang memperjuangkan riset, memperkuat riset negara masing-masing ya, untuk bisa dapat bertahan, karena krisis global yang ada sekarang ini termasuk Indonesia tentu saja berbeda dengan krisis Indonesia, ekonomi Indonesia misalnya pada tahun 98 atau 2008, di mana ekonomi nasional masih bisa bersandar kepada UMKM. Tetapi saat ini UMKM kita mati suri, sehingga memang butuh terobosan dalam mengimplementasikan Pancasila agar tercapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Tidak bisa lagi ada dalam paradigma pembangunan yang tidak memprioritaskan riset, termasuk penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, seperti virtual dan sebagainya, termasuk bagaimana memperbaiki status atau kondisi ekonomi masyarakat akibat COVID-19 ini. Dari sisi data saja itu butuh riset. Oke. Dari sisi berkembangnya virus, bermutasinya virus, itu butuh riset. Bagaimana kita bisa menemukan vaksin Indonesia, itu butuh riset. Bahwa kita dalam melakukan riset ilmu pengetahuan dan teknologi bekerja sama dengan bangsa lain, iya. Tetapi di dalam Undang-Undang 11 2019 tentang Sinas Iptek ditegaskan bahwa kerjasama dengan pihak luar
tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Saya memberikan apresiasi kepada peneliti Indonesia yang tetap melakukan riset terhadap upaya untuk menemukan vaksin menghadapi COVID-19 meskipun ada teguran dari WHO, tapi menurut saya riset harus tetap dilakukan karena kita tidak bisa bergantung terus pada riset luar negeri. Obat-obatan kita tidak bisa bergantung pada riset luar negeri. Anda bisa bayangkan bagaimana kantung darah kita, bagaimana pipet suntik kita, itu tergantung dari import luar negeri. Bagaimana potensi Indonesia yang luar biasa terhadap bahan baku obat-obatan tradisional belum bisa dikembangkan, padahal di beberapa negara seperti Korea, seperti juga di China, seperti juga di Thailand atau Vietnam, bagaimana potensi-potensi sumber kekayaan alam yang merupakan potensi ekonomi bisa menjadi kekuatan ekonomi termasuk dalam kondisi COVID-19 ini. Dan semuanya bisa terjadi kalau Indonesia kuat dalam risetnya. Ini semuanya intinya harus kuat dan di tengah masa pandemi sekarang ini menggerakkan kepedulian, persatuan juga memperkokoh persaudaraan kita. Terima kasih ya Terika sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat Hari Lahir Pancasila sekali lagi.